Ya, halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di Gibas channel. Ya, di video kali ini gue kedatangan narasumber kita yang udah gak asing lagi di channel gue, yaitu Kang Untung. Yo, Ya, dan Kang Untung ini akan menceritakan kisah misterinya, yaitu part 2. Karena sebelumnya Kang Untung ini udah menceritakan di salah satu sekolahan sebagai penjaga sekolah. Dan di video kali ini dengan versi yang berbeda, Kang Untung akan menceritakan kisah misterinya. Dan di video kali ini kalian masuk ke dalam segmen Kocak, konten ngacak, bikin ngakak. Kang Untung, gimana nih? apanya? Udah lama nih kita nggak ketemu nih. Iya, Udah berapa malum lah, bulan nih? pada sibuk kali. Itu udah berapa bulan yang lalu ya? 6 bulan yang lalu ya, Kang ya? Ya 5 bulan, 6 bulan. Dan viewersnya menurut gue lumayan banget ya. Meski nggak nyampe 1000, itu menurut gue udah lumayan cuy. Viewersnya udah banyak sih menurut gue. Dan Ya. di sini Kang Untung gue undang lagi di studio baru gue nih, Baru test drive ya. Test Drive. Studio baru, keren nih, udah modal nih. Makanya jangan lupa di subscribe, subrek ya. Subrek, jangan lupa. Oke, biar gue lebih semangat Biar lagi. lebih semangat, Iya. ya, videonya lebih menarik, kontennya lebih asik Iya, gitu. alhamdulillah, amin. Yo. Jadi intro tuh yang ini ya? Oh, ini intronya. Jadi tadi gue udah bikin nge-record video udah hampir 6 menit, cuman gue lupa masukin intronya. Jadi kita ulang lagi dari awal cuy. Apalah. Oke, ya langsung aja nih ke Kang Untung. Kang Untung nih mau cerita pengalaman apa lagi nih? Pengalaman misteri apa lagi nih? Pengalaman misteri mungkin ya sedikit misteri lah kita bicaranya, karena mungkin itu rasa ketakutan waktu kecil aja Suges ya, karena ya, anak mungkin kecil sudah itu ada. emang takut nih kalau ini ya. Jadi langsung aja ya Langsung ceritanya aja gitu. boleh Kang, kita langsung ceritanya. Jadi ceritanya begini ya, waktu dulu kan gue tinggal di pelosok negeri nih, kampung lah gitu. Yeah. Yang notabene dijangkaunya itu susah banget gitu. Kalau pulang kampung itu dari Jakarta itu naik bis, naik ojek, naik ojek lagi. Gak ada ojek. Iya, sampai becek. Pokoknya ya lumayan lah gitu. Nah, kebetulan kan di kampung ya tradisi, bukan tradisi ya, masih apa ya, masih kental lah keagamaannya. Makanya setiap anak itu diwajibkan untuk belajar ngaji, walaupun kegiatannya itu dari mulai sekolah dasar SD, terus ada sekolah agama juga, siangnya, sorenya, malamnya itu harus ngaji juga. Nah, untuk menambah nilai-nilai keagamaannya. Iya, betul. Sebagai pondasi. Betul. Nah, waktu itu usia gue ini masih SD lah, kelas 1 atau kelas 2 lah. Nah, usia segitu udah harus ditempatkan di tempat pengajian yang agak jauh dari rumah gitu, Bang. Kata orang tua, kalau masih kecil itu masih di rumah lah, diajarin sama nyokap bokap gitu ya, mama sama bapak gitu. Nah itu karena udah usia SD harus ngaji lah ke tempat yang agak jauh. Tempatnya itu dari rumah itu sekitar 1 kilo lah. Lumayan juga Kang ya? 1 kilo ya? Iya. Buset. Jalan kaki. Udah gitu gila, jalan. Gue ngebayangin nih, buset, 1 kilo cuy. Gokil loh, asli. Lumayan. Udah gitu jalannya sempit, cuman setapak aja, masih tanah juga. Jalannya nanjak gitu. Kalau kampung masih belum diaspal ya. Belum dilebarkan. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah banyak rumah warga juga ya. Banyak juga rumah warga. Itu waktu gua kecil. Nah kebetulan kalau berangkat ngaji itu kan bareng-bareng tuh. Dari mulai 5:30 itu udah pada jalan berangkat. Karena kan sholat maghribnya itu di tempat pengajian bareng-bareng. Waktu itu
Ya kalau berangkat ngaji ya teman-teman banyak. Itu berangkat ngajinya rombongan. Rombongan. Bareng-bareng. Kalau berangkat siang-siang itu banyak, dan bareng juga sama orang-orang yang lebih dewasa daripada kita. Oh, berarti ini pengajian. Kayak pesantren. Berarti pengajiannya itu nggak emang anak-anak doang. Iya. Jadi semuanya ngaji Jadi ada gitu. malahan Kumpul. kalau nggak salah ada 4 tahap, Bang. Oh gitu. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, kelas 4 lah. Oh, jadi di pengajian ini ada kelasnya juga ya, kayak Ada sekolah gitu ya? kelas-kelasnya, Karena ya lumayan lah, santrinya juga banyak. Adalah sekitar 150-an yang mengaji di situ. Nah, satu ketika gue berangkat ngaji itu memang bareng-bareng. Cuman kondisi hujan. Kalau hujan itu kadang-kadang anak-anak yang lain males. Karena becek ya? Udah becek. Gak becek lagi. Di tanah itu udah nempel semua gitu. Kesendal ya? Kesendal. Ya makan kalau ini nyeker, Bang. Nyeker? Iya. Nah, iya. Gokil. Orang kagak bisa jalan kalau pakai sendal. Kan tanahnya tanah liat. Malah tapi licin kan? Nah, iya licin. Terus. Nah, waktu itu berangkat ngaji udah hujan. Nah, pulangnya karena teman-teman yang lain nggak pada ngaji gitu. Sementara gue itu dipus sama orang tua, pokoknya lu mah ngaji, harus ngaji berangkat walaupun hujan, walaupun apa ya pokoknya dipus harus ngaji setiap hari gitu. Iya. Karena liburnya cuma sehari doang, malam Jumat doang gitu. Karena orang-orang dulu itu emang menganjurkan kita untuk lebih paham ilmu agama ya, Kang ya. Betul, itu buat benteng aja. Maksudnya, iya, kalau orang-orang dulu emang gitu sih, Kang. Emang apalagi agama itu yang pertama sih. Iya, pendidikan waktu kecil itu sebagai fondasi buat kita. Bener. Nah, waktu dewasanya juga kan nggak terlalu melenceng-lenceng lah. Gitu. Bener. Itu buat benteng aja. Bener. Meskipun gedenya melenceng juga, Kang. Mudah-mudahan balik lagi gitu. Iya. Ke jalan yang benar. Iya. Lanjut kan nih? Lanjut, Kang. Lanjut. Nah, suatu ketika berangkat itu kan udah gerimis, sudah hujan gitu. Yang lain nggak pada ngaji. Nah, gue itu berangkat berdua sama kakak gue. Kakak gue itu cewek dan udah gede lah. Selisihnya kan 5 tahun sama kakak gue. Nah, kakak gue otomatis dia udah di kelas 4 kalau gue masih kelas 1 di pengajian. Itu pas pulangnya itu kan 7:30 habis isya. Dari jam 6 sampai jam 7:30 gitu, 1 jam ngalah pengajiannya. Lumayan kan udah agak maleman nih. Buat gua yang waktu itu masih kecil, pulang jam segitu sendirian, coba bayangin dulu deh. Dengan kondisi Taruh, Kang. Gue bayangin dulu, Kang. coba. Gelap, Kang. Biasanya ada di situ. Gelap. Gelap nggak? Orang jalanannya yang nggak ada penerangan lampu. Kadang-kadang gua kalau bawa Senter. obor yang belum ada senter. Belum ada senter. Iya. Zaman dulu dong, Bang. Bukan masalah zaman dulunya, kemampuan untuk beli senternya waktu itu. Oh, gitu. Karena kan masih di desa, teknologi macam senter itu hanya Belum. orang-orang tertentu yang punya. Oh, gitu. Gitu. Waktu Setahu- itu emang nggak Kalau punya. setahu gua kalau masih di daerah kampung itu, kalau udah maghrib itu pasti sepi banget. Emang sepi. Iya, Iya, bener ya? iyalah. Lu balik sendiri tuh. Gua tuh sendiri dengan kondisi ya jalanan seperti itu. Pinggirnya udah kebun bambu. Iya. Kebun jagung, ngelewatin kebun gitu. Terus. Orang jalanan juga tapak kan, nggak ada ini. Nah, waktu itu gua memaksakan diri karena mau menunggu kakak gua udah terlalu malam gitu. Gua juga udah ngantuk. Gua memaksakan diri untuk pulang sendiri. Dengan dengar cerita-cerita kalau di daerah seperti itu, daerah situ ada hantu lah, ada kuntilanak lah, ada jin atau apa gitu. Ini cerita dari warga sekitar atau Dari warga sekitar pernah ada yang
ngeliat, ada yang mendengar katanya, walaupun ya secara langsung gue sih belum pernah lihat. Karena sugesti seperti itu, otomatis kan perasaannya gimana gitu bang? Iya. Takut kan? Iya. Gitu. Kan takut lagi kan? Gue kalau udah denger kayak cerita kayak gitu nih Kang, nunduk bang, bener. Gue nunduk kayak jalan kayak nyari receh. Nunduk aja udah, nggak berani nengok kanan kiri. Mau ada suara apa juga gue bodo amat. Nah itu kayak gitulah perasaannya. Waktu itu karena udah dengan sugesti seperti itu, udahlah kalau misalkan setan yang seperti itu katanya takut sama Al-Quran. Otomatis gue pinjam Al-Quran yang ada di pengajian bang. Di gua kekepin aja itu sepanjang jalan. Kan lumayan ya 1 kilometer ya berjalan kaki, mana licin gitu, mana hujan, rangkulan sedikit itu ketutupan awan gitu, ya kan? Iya. Ya lumayan mencekam lah suasananya gitu. Banyak pohon-pohon, gitu. Pohon pisang, pohon, pokoknya masih hutan lah, masih kebun lah ya. Gua jalan aja kiri. Pas di tengah jalan, gua ngelihat ada sesuatu ini bang, kayak yang melambai-melambaikan tangan gitu. Apaan gitu? Pencahayaan nggak ada lagi, yang pakai obor ya? Orang nggak, waktu itu nggak bawa obor juga. Loh, lu nggak kesana dong Kang? Agak, ya, cuman feeling aja kan. Kita ngelihat jalan tuh nggak dilihat, cuman apa aja. Iya, kalau tiap hari kan kita lewatin gitu. Udah apal jalan nih. Kalau kondisinya licin mah kan berasa juga. Bener. Jatuh-jatuhan mah itu hampir tiap hari bang kalau musim hujan gitu. Terus. Nah, gua kekepin ya karena saking takutnya gitu. Baca aja dalam hati. Apa lagi gue bilang. Mana ada yang kayak begitu, semakin lama itu makin kayak nyamperin bang, makin mendekat. Udahlah nggak apa-apa. Taunya apa aja, pohon pisang doang bang, cuman ketebak angin gitu. Oh iya. Iya, jadi kayak orang yang melambai-lambaikan tangan gitu, kayak kemari gitu. Kalau dikasih suara itu kayak gitulah. Oh berarti nih cerita versi lengkapnya yang di video sebelumnya nih. Nah iya. Jadi sugesti lah itu. Iya, salah sugesti. Satunya. Kalau misalkan itu kita jangan terlalu takut juga. Karena itu waktu masih kecil. Gua menganggapnya lagi gitu kan. Ada apa gitu. Kayak kan pohon pisang satu kan berdiri satu gitu. Terus daunnya kan merumbai kan gitu. Kayak ketebak angin kayak gitu. Kayak lambai tangan. Udah lewat pohon pisang itu udahlah. Nah itu gue berharapnya ada yang nemenin gitu. Ada siapalah, orang tua atau siapa gitu. Agak ada bang. Waktu itu sendirian gitu gue. Pas tengah jalan di depan, kalau ini bener nih, depan itu tinggi, besar, pokoknya ada merah kayak gini, kayak cahaya gitu, merah gitu. Gerak jalan nyamperin, tinggi, besar gitu. Kan kalau dari kejauhan cahaya juga nggak ada kan. Iya benar. Gelap aja, kayak tinggi, besar, hitam gitu. Nggak kelihatan itu. Berarti ini kayak gondoro ya? Nah semacam itu kalau anggapan kita lagi masih kecil. Wah, jin. Kalau gua sih nganggapnya, kalau genderuwo kan nggak tahu lah. Kalau jin memang ada. Wah, ini kayaknya si jin. Bahkan gua pernah dengar cerita dari guru gua itu. Katanya sih pernah ngelihat jin itu jempolnya aja segede tangan gini bang. Saking tinggi besarnya itu namanya jin. Nah gue di tengah jalan kayak nyamperin gitu ya. Terus makin lama makin deket, mana ada merah-merahnya gitu. Kan taunya orang bang. Yang kan gelap, kita nggak tahu kan. Bapak-bapak gitu. Jalan juga
cuman berbeda arah gitu kan, papasan aja papasan. gitu. Lain apaan gue gitu. Udahlah, Lolos lagi ya. jalan lagi. Terus Ya, jarak 100 meter itu kaki itu makin berat. Gak tahu kenapa semakin mendekat kayak ada yang nguntitin gitu dari belakang. Lu ngerasain gitu? Iya, merasa sugestinya seperti itu. Terus Karena saking mungkin tekanan masih makin banyak. Ini gitu. Makin ini. Jadi pengen lari tapi berat gitu, Bang. Gak tahu itu mungkin karena sugesti atau apa gitu ya. Pokoknya yang gua rasain tuh seperti itu. Terus Semakin gua pengen semakin dekat ke rumah itu semakin berat langkah. Itu jarak masih jauh dari rumah? Ya 100 meteran lagi lah itu waktu itu. Lumayan juga. Terus Nah, kalau udah gitu gua makin ini sampai lecek Al-Quran yang gua bawa. Kan gua bawa gini nih. Kalau Kalau di dada lo pegang terus gue. Gua pegang terus karena kan saking takut. Ya udahlah, gua udah bawa Al-Quran ini gitu kan. Di sepanjang jalan itu sambil dalam hati baca apa aja nggak tahu gitu kan. Iya gue aja yang nggak hafal Al-Quran apa aja gue bacain. Iya gitu. Yang penting berdoa aja. Iya gitu. benar. Udah dekat makin dekat gitu. Kayak makin berat gitu. Di langkah itu makin susah. Setelah itu adalah meteran lagi baru gua lari kenceng, Bang. Iya, karena di belakang berasa ada yang ngikutin. Oh, tapi lu sempet nengok nggak? Enggak, gua nggak mau nengok. Ya itu kayak lu tadi bilang, cuma ngelihat ke bawah aja. Jadi ngelihat ke depan tadi udah ketemu bapak-bapak. Berarti lu nunduk aja. Gua nunduk juga gitu. Waktu kecil dah. Masih bocah gitu. Wajar. Tapi kalau misalkan cerita-cerita dari warga sekitar itu ada apa aja kan? Kalau cerita di warga sekitar di yang tempat gua laluin itu katanya sih ada kuntilanak, katanya. Tempat ada yang lihat? Kita ngeliat katanya denger doang. Suaranya? Kayak cewek nangis. Terus? Ya kayak gitu-gitulah. Kayak kalau di sana kayak aden-aden. Oh, aden-aden. Aden-aden itu mungkin karena konotasi di kampung itu aden itu orang gedean. Jadi kalau di hutan itu ketemunya aden-aden. Aden-aden itu hutan mungkin kalau di sini genderuwo lah kali ya. Genderuwo atau enggak ya jelmaan jin yang besar, tinggi besar gitu dengan mata merah. Ada talinya. Ya jadi sugesti kayak gitu cerita dari orang sekitar situ jadi membuat anak itu lumayan takut ketika menghadapi malam. Benar. Padahal ya selama gua itu nggak nemuin. Oh, berarti emang kayak disuges gitu denger dari cerita warga sekitar bahwa di daerah yang lo laluin itu emang ada suara-suara kuntilanak kayak gitu kan. Jadi emang perasaan kita emang jadi takut cuy. Iya lah. Bener. Jadi makin ini, tapi kalau makin dewasa kita makin tahu. Bahkan kalau udah gedenya itu malah kita ngeprank, Bang, ngisengin. Iya, anak-anak yang pulang ngaji gitu. Gua kan kelas 2 waktu itu. Nah, kelas 2 itu udah lagi zaman nakal-nakalnya ya, kelas 6 SD kali ya. Lagi bocah-bocah angon lah gitu. Bocah-bocah nakal. Kadang-kadang ngerjain orang gitu. Gue bikin sarung bantal, bukan bantal. Guling. Ya, guling gue ikat. Kan banyak pohon-pohon ya. Katanya sih di pohon itu tuh kata orang, pokoknya sugestinya ceritanya ada kuntilanak lagi, pocong atau apa gitu. Kayaknya teman-teman itu 2 orang atau berapa orang kan kalau lagi gitu.
kalau malam Jumat anak yang kecil itu nggak pada ngaji karena libur. Kalau yang dewasanya itu dia ada kayak semacam riadoh itu pelatihan public speaking lah. Kayak ceramah gitu ya, Bang? Kayak ceramah gitu. Nah, mereka pada ngaji, kita nyiapin, Bang. Nyiapin bikin guling, dipakein kain putih, ikat, gantung lah di pohon jambu. Tahu iseng juga ya? Iya. Ya iseng-iseng anak bocah kan kayak gitu waktu itu gitu. Tapi isengnya lo nih serem, Bos. Serem. Iya. Nah, itu mulai agak itunya gitu. Jadi dari cerita-cerita itu malah jadi pengen nakutin gitu. Ya udah karena udah berani gitu kan. Kalau udah gede ngintipin, ada 50 meter lagi. Itu udah diikat tambang itu kan bayang gelantung. Nah pas deket, makin deket, baru gua lepas gelayut gitu kan, kayak terbang. Ya udah pada lari-lari itu. Seru. Ngibrit dong ya? Iya, pada ngibrit, padahal itu pada dewasa gitu, ya udah pada gede gitu. Ya cewek-cewek kayak gitu. Udah ABG juga pada takut lah kayak gitu. Wah, gokil. Iseng lu gokil asli. Ngeprank kalau ngeprank zaman sekarang lu masukin YouTube. Ya, gitu. Udah aneh digaplokin. Nah, Wow. Ada yang nyampe jatuh ke itu, Bang, ke sawah. Iya. Blok dong. Ya iyalah. Asli parah. Gila. Tapi seru sih, maksudnya jadi pengalaman. Sekarang udah kayak keseruan anak kecil. Iya benar, karena anak kecil zaman sekarang itu di HP aja lah. Iya benar, udah mainannya udah ke gadget aja itu. Jadi permainan zaman dulu atau yang inilah yang lucu-lucu gitu kan zaman dulu, sekarang tuh udah hampir nggak ada ya. Ada masih ada, cuman nggak banyak. Ya mungkin tinggal di pelosok-pelosok. Ya, bener. Kita ya udah. Iya udah berkurang banget. Bahkan saking isengnya itu, dulu tuh temen gue punya baju Iwan Fals. Mukanya doang kan? Iya. Iya kan? Iya. Terus ada rambutnya keriting, kan? Ini sengaja, Bang. Dipakein, tudungin gitu kan? Kan nggak kelihatan, cuman ini kepala tutup. Mukanya Iwan Fals. Yang tablonannya itu putih doang gitu kan? Ya kan kayak tengkorak kalau dari laut kejauhan. Sengaja disatlonin rumah, terus gua ketokin. ini kayak door to door nih. Iya bener, setan door to door berarti. Iya, setan door to door. Diketokin sih. Iya. Tapi beda kampung itu. Gua samperin, yang lain pada di belakang. Siapa? Iya beneran. Malam Jumat parah ini sih. Gua kagak ngaji, kalau malam Jumat kan kagak ngaji gitu ya, karena libur gitu. Ngaja malah. Jadi bahan bercandaan yang namanya itu. Lu bercandanya asli parah sih, asli bener. Tapi ya seru aja gitu waktu itu, gak mikirin itu namanya ngejailin orang atau buat orang. Coba kalau ketemu orang yang jantungan. Iya. Udah collab di situ gimana? Kan nggak tahu. Terus lu pernah ditegur nggak tuh? Ngiseng-ngiseng kayak gitu pernah ditegur nggak? Ya orang tua sana paling juga cuman kalau kata orang sini betul sih ya. Naonan. Naon artinya? Betul itu apa ya? Pantohon kayak macam gitulah. Naon sih aku kagak tahu. Kayak apa ya kalau itu sebutannya? Bocah kalau di sini bahasa Betawi apaan? Enggak tahu. Blon. Bukan blow on juga sih. Bukan betul itu.
Badung lah kayak. Oh, Badung. Iya benar Badung. Tengil lah. Tengil lah, iya betul. Bocah tengil lah gitu. Bocah tua, bocah tengil lah. Kok tanah balik gitu. Jadi juga ada juga yang takut tutup lagi. Karena itu bukan 1-2 pintu kita jailin. Gila nih sih. Ini sih pengalaman yang gokil. Lumayan. Ya iseng-isengnya kayak gitu. Kalau waktu kecil. Jadi dari mulai kecil kita ketakutan gitu dengan cerita-cerita mistis, akhirnya dibikin bercandaan, bikin lelucon. Tapi nggak sendirian gitu. Rame-rame. Gokil juga sih, teman-teman lo juga parah. Jadi rasa ketakutan lo ini lo rubah jadi lelucon nih. Jadi biar suges lo nggak terlalu. Sugestinya nggak terlalu mendalam sampai gede. Benar. Gede mau. Oke, Kang Untung mantep banget ceritanya nih untuk yang part 2 nih. Ini versi lengkapnya yang waktu itu pisang nih di video gue sebelumnya. Ini versi lengkapnya dan ini ada agak-agak isengnya juga nih. Isengnya parah nih, kacau nih, gila. Jadi kalau gue pengen dokumenterin kayak gimana, mungkin bagus kali bang. Jadi gue bikin videonya gitu. Zaman dulu kan belum ada kayak gituan. Bener. Gila lu. Beneran. Lah yang namanya bocah-bocah kampung itu lumayan iseng. Keseruan di zaman dulu itu nggak seasik kayak sekarang Kang ya. Iya. Sekarang apa ya? Nggak. Bener. Pengalaman jadi kecil lah gitu kan. Betul. Tinggal di tangan. Iya benar. Oke, Kang Untung thank you banget nih udah mau mampir ke channel gue nih. Tapi gue pengen cerita pengalaman gue juga nih. Boleh. Nanti hostnya gue gantiin dulu ke Kang Untung ya. Oke? Ya. Ketemu lagi di konten berikutnya dan jangan lupa juga. Jadi konten ini berlanjut ya? Lanjut Kang. Ini ada video lumayan satunya lagi Kang. Satu konten berapa ya? Mantap. Yang jelas jangan lupa di subscribe, di komen dan di share ke semua teman, tetangga dan sahabat karib. Betul. Cangcingnya babe pokoknya. Oke, ramein lah video gue dah. Oke. Betul. Biar cerita-ceritanya itu lebih banyak lagi Kang ya. Lumayan ini udah modal masalahnya. Udah kelihatan modalnya. Oke, thank you banget Kang Untung. Dan ya buat kalian semua yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri atau pengalaman lucu kalian bisa komen di kolom komentar atau kalian bisa DM di Instagram gua di guntur_bas BAST. Kalian bisa DM ke gua, kalian bisa ceritakan pengalaman misteri atau pengalaman lucu kalian biar nanti kita ceritain nih Kang. Iya, betul, kita bawakan di sini ya. Oke. Gitu. Mantap pokoknya. Oke. Dan seperti biasa jangan lupa like, subscribe, komen di kolom komentar dan jangan lupa juga share video ini ke kerabat lo, tetangga lo, ke media sosial punya lo, pokoknya kemana-mana lah, oke? Biar meramaikan channel gue ini Kang. Subscribe. Apa sih ya bahasanya? Subscribe. Oke, ketemu lagi di video gue berikutnya. See you dan dadah.